مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita tak henti-hentinya mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keimanan dan kesehatan, keimanan berupa Islam, sehingga kita sanggup untuk melangkahkan kaki menuju rumahnya ini. Salawat dan salam tanpa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi besar kita, Nabi penutup bagi semua Nabi sampai akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pengurus masjid Nikmah, orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian. Adapun untuk judul pada malam hari ini yaitu jangan meninggalkan ibadah-ibadah sunnah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara hidup kata sunnah, apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah menurut ulama hadis yaitu segala yang disandarkan kepada perkataan, perbuatan, dan ketetapan sifat Nabi, baik itu fisik, psikis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian, adapun sunnah menurut ilmu fikih, kalau dikerjakan dapat pahala, atau tidak ditinggalkan atau tidak dikerjakan tidak akan merugi. Apa keutamaan apabila dengan sunnah yang dimaksud yang bisa dijalankan oleh Allah? Rasulullah pernah memberikan wasiat kepada para sahabat. Sebuah nasihat yang begitu mengena di hati sahabat, yang membuat bergetar di hati, meneteskan air mata. Maka sahabat mengatakan, apakah ini yang kau sampaikan di nasihat yang akan berpisah? Berikan kepada kami ya Rasulullah, apa wasiat itu? Apa kata Rasulullah? Usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian agar kalian selalu bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bagaimana melaksanakan perintah, menjauhi larangan atau tidak tahu? Yaitu kita harus belajar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sepeninggalku, maka ia akan melihat banyak perselisihan. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku, dan sunnahku khulafaur rasyidin, dan tunjuki sepeninggalanku. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah akan selamat dari kesesatan. Rasulullah meninggalkan berbagai dua perkara dan tajilku ba'dahu kitabullah wa sunnati. Kalian tidak akan tersesat karena meninggalkan keduanya. Kemudian Rasulullah
katakan, apabila kalian tidak suka terhadap sunnahku, maka kalian bukanlah umatku. Orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah di yang akhir ini akan ditunggu di telaganya. Panas terik di bawah matahari, maka dipersilakan oleh Rasulullah untuk mendekati telaganya tersebut. Ada sebagai umat yang dihalau, yang diusir oleh mereka. Pada waktu itu terdapat tanda-tanda di wajahnya bumi. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa umatku dihalau? Lalu mereka mengatakan, mereka mengerjakan yang kedua setelah engkau mati, yaitu kata ulama itu orang-orang yang beragama dengan cara yang tersendiri, beribadah dengan cara yang tersendiri, dan tidak bisa di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, paling banyak di umat Islam. Tapi kita lihat jumlah kita yang banyak ini bagaikan buih di lautan. Maka terbang mengambil ke timur, ke barat, serta tidak berobat seperti ini terbang ini. Tidak ada memiliki berisik atau tegangan. Allah benar-benar akan mencabut rasa getar musuh terhadap kalian. Dulu orang kafir di masa Rasulullah SAW, sebelum kalau mendengar orang Islam itu mereka bisa takut. Lalu Rasulullah ditolak oleh Allah dari jarak kilometer dengan umat Islam. Tapi sekarang dibantai, dibunuh, ditindas. Apa yang bisa dilakukan oleh Islam? Mereka hanya bisa berteriak-teriak dan minta tolong kepada kita. Jadi di sana musuh kita tidak takut. Apa penyebabnya? Allah akan melempar hati kalian penyakit rohani. Wah, orang sahabat bertanya kepada Rasulullah, penyakit apa yang dilempar kepada umat ini ya Rasulullah? Yang dilempar ke hati manusia itu hubub dunia. Hubub dunia Allah Rasul mau cintanya dan takut mati. Nabi menjelaskan sudah nanti banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai kita dari bangun di pagi subuh, mengusap mata kita dan mengusapkan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Kemudian kita pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Yaitu kita lanjutkan dengan salat sunat. Kemudian orang yang berwudu dan melakukan salat tersebut, maka akan bergugurkan dosanya. Kemudian untuk bapak-bapak semuanya jemaah duduk berhenti menanti sebelum waktu berkebadan. Dan setelah itu kita melakukan sholat sunnah berangkat yang pahala yang Allah sama dengan menegakkan kubur. Kemudian apabila kita melakukan sholat sunnah rawatib,
yang wajib mengikuti menjadi prioritas, yaitu otomatis. Karena akan menutupi ibadah-ibadah kita seperti kita puasa di bulan Ramadan, maka menutupi puasa sunnah. Selebihnya apabila haji kurang, maka kita menutupnya dengan melaksanakan umrah. Kemudian sunnah ibadah yang dapat kita kerjakan pada bulan Ramadan, yaitu amalan yang kita lakukan akan berbuah pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan pertama itu membaca Al-Qur'an Al-Karim. Karena Al-Qur'an Allah pilih bulan tersebut untuk diturunkan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan unzila fil Qur'an." Bulan Ramadan yang Allah turunkan daripadanya Allah tidak pilih sembarang untuk menurunkan Al-Quran, tapi Allah pilih bulan Ramadan. Oleh karenanya, malaikat Jibril tidak datang setiap bulan. Malaikat Jibril datang di bulan Ramadan khusus sebulan penuh. Rasulullah alaihi wasallam. Akan ini khusus bulan Ramadan, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, malaikat Jibril mengajari Nabi tadi, yaitu khatam Al-Quran selama bulan Ramadan, yang biasa dilakukan kita di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua yaitu jangan sampai kita tinggalkan, yaitu bersedekah di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW apabila bersedekah maka akan lebih daripada berdosa selanjutnya, akan lebih ringan, seperti dikatakan angin yang berhembus. Yang ketiga yaitu dari lain mantuma wadona imanan wajibkan berlakukan perbuatan zambi. Barang siapa beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan moral pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Menghidupkan bulan Ramadan, sholat di bulan Ramadan, yaitu mengerjakan tarawih. Sholat tarawih ini sunnah, Bapak Ibu sekalian, yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bulan Ramadan ini Rasulullah melaksanakan itikaf. Rasulullah SAW itikaf 10 hari awal Ramadan. Namun Rasulullah tidak menemukan yang ada namanya Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya Rasulullah melakukan 10 malam yang keduanya. Begitu juga Rasulullah tidak melakukan malam Lailatul Qadar. Nah, di malam 10 hari bulan Ramadan kita pun tidak tahu malam hari yang pertama, kedua, atau yang ke-10, atau ini sebagian ada tidak mengatakan malam ganjil. Insyaallah apabila kita melaksanakannya 1 sampai 10 bulan terakhir Ramadan, insyaallah apabila kita mendapatkan